Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Ya, kali ini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk para kandidat yang ingin bertarung di pemilu kada 2024. Ya, selanjutnya nama aplikasinya adalah aplikasi Sikada. Ya, gunanya sistem hitung internal pemilu kepala daerah. Oke, kita lanjut. Definisi aplikasinya sendiri merupakan suatu aplikasi berbasis online menggunakan fitur Google Drive, di mana di situ ada spreadsheet, Google Form, dan Google Apps Script. Dia juga merekap hasil suara di TPS berdasarkan data dari Ceplano TPS yang telah valid ditandatangani, dibubuhi cap, dan lengkap diisi suara sah, tidak sah, suara sisa, suara cadangan, suara rusak, langsung ditandatangani oleh KPPS dan para saksi atau para panitia pengawas yang berwenang untuk memvalidasi surat suara tersebut. Jadi mengirim data hasil suara di TPS ke tim pemenangan paslon secara cepat, secara online berupa angka suara dan file gambar tadi ya, C1-nya tadi yang sah. Selanjutnya, maksud dan tujuan aplikasinya sendiri dimaksudkan untuk merekap suara pilkada secara efisien, secara faktual, secara fakta ya, berdasarkan dari hasil suara Ceplano di TPS. Jadi jadinya rapih, aman, cepat, tepat, dan minim anggaran, minim tenaga ya, efisien. Terus tujuannya sebagai alat bantu atau instrumen hitung modern, secara modern dari tim pemenangan paslon dalam usaha memenangkan calonnya yang menggunakan aplikasi ini. Ya, batasan masalah ini penting ya. Aplikasi ini hanya digunakan secara internal. Ini saran kami. Jika dimungkinkan dan mendapatkan keuntungan, kita sudah unggul, contohnya yang menggunakan aplikasi ini sudah unggul, boleh dipublish. Itu baik untuk strategi. Tapi jika belum ada hasil secara valid, mending digunakan secara internal saja ya. Terus tanpa ada C1 plano dari TPS atau Ceplano namanya ya, kita sebut saja C1 ya di sini. Tanpa ada C1 plano, maka angka-angka yang terkirim dari saksi di TPS ke admin yang memegang aplikasi ini tidak terlalu bersifat faktual karena tidak bisa dibuktikan dengan gambarnya ya, gambar surat suaranya. Terus aplikasi ini tidak menjamin kemenangan paslon pengguna aplikasinya. Dia hanya merekap. Jika menang, baik sekali untuk memperkuat basis suara. Jika salah, bisa digunakan sebagai alat bukti dukung untuk memperkarakan TPS-TPS tertentu yang mudah sekali diidentifikasi kekeliruannya oleh aplikasi ini. Nanti kita akan langsung praktek. Dan teknisnya aplikasi ini memerlukan akses internet, wajib ya. Selanjutnya, jenis user dalam aplikasi ini terbagi menjadi 3. Pertama, user paslon dan jajarannya, ada user admin, dan ada user saksi. User paslon adalah mereka yang berwenang mengakses hasil suara saja, hanya hasilnya ya, berupa diagram dan angka persentase hasil suara jika sudah ada suara masuk. Dan terupgrade setiap suara di input dari TPS langsung berubah jadi real time ya. Terus user admin adalah admin yang membantu memantau atau bahkan menginput suara dari C1 yang berasal dari saksi di TPS. Jadi admin ini dia wajib punya Google Drive ya, email Google Drive. Terus user saksi merupakan para saksi yang diberi akses dan ditugaskan di TPS-TPS untuk menginput data Ceplano yang valid dari formulir elektronik dari Google Form ya. Dan wajib punya email aktif juga, dan punya HP, dan punya jaringan internet. Terus keamanannya sendiri dari aplikasi Sikada, karena aplikasi ini berbasis online Google, maka secara teknis keamanannya juga terjamin seperti keamanan layanan Google lainnya. Dipastikan aman ya kalau secara teknis. Nah, kemungkinan terbobolnya, kemungkinan gangguan keamanan terjadi jika ada faktor human error. Ya, dalam hal ini user tidak terlalu paham menggunakan aplikasinya, dan juga ada faktor user tidak terlalu menjaga privasi untuk email dan password. Dibiarkan saja banyak orang tahu, padahal itu harus bersifat privasi ya, dilindungi. Selanjutnya, ini yang paling parah, user tidak loyal kepada tim pemenangan. Jadi biar
aplikasi atau sistem seaman mungkin, tapi ketika sifat tidak loyalnya ada, nah itu tetap akan bocor ya, karena itu bukan teknis tapi kesalahan keinginan usernya ya yang memberikan ruang untuk bocor. Selanjutnya kita juga menawarkan solusi dari kendala-kendala keamanan tadi, yakni untuk faktor keamanan human error dan user tidak menjaga privasi, ya adakan saja pelatihan admin dan user, dan ultimatum di situ bahwa privasi email dan password memang harus dijaga. Dan untuk yang tidak paham, kita akan beri pelatihan yang jelas, yang real, yang pakai alat peraga serta pakai praktik langsung ya, langsung cara pengambilannya dari TPS-nya bagaimana, cara fotonya bagaimana yang baik, dan cara inputnya bagaimana, langsung dipraktekkan. Yang berikutnya untuk user yang tidak loyal, ya memang harus direkrut tim admin dan core lab saksi tim user yang memang harus punya sifat loyal. Jika tidak, mungkin kita bisa menawarkan solusinya berupa hitam di atas putih, fakta integritas ya, kerjasama seperti itu biar saling mengikat. Nah, selanjutnya perangkat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi ini adalah laptop. Untuk jumlahnya makin banyak makin baik ya, jadi banyak yang kerja borongan sekaligus, beban kerjanya juga makin selesai cepat. Selanjutnya spesifikasinya, karena ini berupa permainan data, jadi LCD-nya disarankan lebar minimal 16 inch. Terus spek laptopnya sendiri minimal Core i3, RAM-nya 4GB dan harus SSD, jangan pakai hard disk ya, nanti lemot. Selanjutnya kegunaan sebagai perangkat bantu operasional admin untuk mengoperasikan aplikasi. Dan yang pasti juga harus ada jaringan internet minimal 50 MB per second. Terus kegunaannya sebagai alat jaringan operasional untuk mengoperasikan aplikasi. Oke, prinsip kerjanya sendiri seperti punyanya ini ya, punyanya KPU. Jadi ketika di hari H pencoblosan di TPS sudah dicantumkan atau dipublish, difoto dan ditempel hasil C1 yang sudah ditandatangani oleh seluruh pihak yang memvalidasi surat itu, maka saksi yang ditugaskan tinggal memotret dan menginput data dari aplikasi HP-nya dan dikirim langsung lewat internet ke servernya user. Jadi servernya admin langsung bisa menampilkan grafik dan bisa diakses oleh admin paslon-paslon yang hanya bisa melihat rekapan suara ya. Nah, selanjutnya metode pertama via Google Form ya. Ya seperti dijelaskan tadi, wajib alamat TPS-nya punya internet dan saksinya punya HP Android dan paket internet ya. Nah, selanjutnya untuk teknisnya ketika di TPS selanjutnya saksi yang ditugaskan di masing-masing TPS mengeluarkan HP dan memotret saja. Nanti ditanyakan kepada KPPS apakah boleh memotret C1 plano, C plano yang ada di TPS yang telah ditempel. Jika boleh silakan dipotret, jika tidak boleh ya tunggu sampai C salinannya saja. Oke, selanjutnya dipotretlah. Dalam hal ini kita anggap diizinkan untuk dipotret, maka dipotretlah C1-nya, semua bagian halamannya dipotret. Aplikasi ini bisa mengupload beberapa file sekaligus, bukan hanya satu file gambar ya, tapi banyak file gambar. Nah, dan admin saksi menginputkan di aplikasi. Form inputnya seperti ini, ada pilihan distrik, ada pilihan, setelah itu pilihan TPS dan kelurahan ya, setelah itu pilihan nama saksi, masukkan nama saksinya, terus kode saksi merupakan pengaman ya. Jadi ketika aplikasi ini bocor keluar, yang bukan merupakan saksi asli, yang tidak punya kode, tidak bisa tersendat, benar-benar punya kode yang benar-benar saksi yang telah terdata, maka mereka dengan mudah bisa menginput kode saksinya dan meneruskan menginput suara hingga mengirimkan file C1 yang telah dipotret. Jadi ketika proses potretnya seperti ini, nah langsung sudah
tuntas dan kirim. Setelah dikirim, data akan terkirim ke aplikasi yang telah ditunggu oleh admin user. Nah, grafik pun muncul dan admin bisa membagikan ke admin-admin pembantu lainnya untuk membantu mengkoreksi apakah data angka cocok dengan file gambarnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saksi tinggal menunggu C1 salinan yang dibuat oleh KPPS setiap TPS dan mengantarkan ke pusat data dan diatur berdasarkan per distrik, per kelurahan, dan per nomor TPS. Jadi rapih. Untuk file rekapnya rapih, file fisiknya juga rapih. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami. Semoga jelas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan ketika Anda tertarik dengan aplikasi ini, silakan inbox ke email kami akan siap sedia membalas. Untuk masalah harga nanti bisa kita negosiasikan bersama. Oke, semoga teman-teman semua sukses, pilkada berjalan damai, dan Indonesia makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.